Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lalu kita sudah belajar materi sistem koordinat kartesius. Nah, kali ini kita masuk ke materi relasi dan fungsi. Kompetensi dasar, mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Indikator yang pertama, menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. 2. Menemukan konsep relasi dan fungsi. Tujuan pembelajaran, siswa dapat menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Siswa dapat menemukan konsep relasi dan fungsi. A. Relasi. Pengertian relasi. Relasi dari himpunan A ke B adalah hubungan yang memasangkan anggota-anggota A dengan anggota-anggota B. Relasi dalam matematika misalnya lebih dari, kurang dari, setengah dari, faktor dari, dan sebagainya. Nah, berikut ada contoh dari relasi. Jika Anto menyukai sepak bola, Andi menyukai voli dan bulu tangkis, serta Budi dan Badri menyukai basket dan sepak bola, maka lebih jelasnya dapat ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, gambar berikut merupakan diagram panah. Anto, arah panahnya ke sepak bola. Andi, arah panahnya ke voli dan bulu tangkis. Budi, arah panahnya ke basket dan sepak bola. Kemudian Badri, arah panahnya ke basket dan sepak bola. Diagram di samping dinamakan diagram panah. Arah relasi ditunjukkan dengan anak panah. Dan nama relasinya adalah menyukai. Jadi himpunan A menyukai ke himpunan B. Menyatakan relasi, yaitu dengan 3 cara. Yang pertama dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan. Dan yang ketiga dengan diagram kartesius. Berikut contoh soalnya. Jika diketahui anggota himpunan P sama dengan 1, 2, 3, 4, dan anggota himpunan Q adalah 2, 4, 6, 8. Relasinya setengah dari. Nah, menyatakan relasi dalam 3 bentuk. Yang pertama, dalam bentuk diagram panah. Nah, relasinya itu P setengah dari Q. Jadi, 1 tanda panahnya ke arah 2, karena 1 setengah dari 2, kemudian 2 setengah dari 4, dan 3 setengah dari 6, dan yang terakhir 4 setengah dari 8. Maka 4 tanda panahnya ke arah 8. Kemudian, menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurutan. Ya, ini menggunakan seperti titik koordinat. Nah, 1,2, 2,4, 3,6, 4,8. Nah, jika dibuat dalam bentuk diagram kartesius, jadi anggota himpunan A kita jadikan sumbu X, kemudian himpunan B kita jadikan sumbu Y. Maka letak titik koordinatnya 1,2, 2,4, 3,6, 4,8. Yang B, fungsi atau pemetaan. Fungsi atau pemetaan A ke B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Untuk lebih memahami pengertian di atas, perhatikan contoh berikut. Gambar yang pertama, yaitu anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Nah, arah panah anggota himpunan A, yang A ke arah 1, yang B ke arah 1, dan C ke arah 3. Nah, diagram panah yang pertama disebut dengan fungsi. Kenapa? Karena A-nya menunjuk dengan 1, B-nya menunjuk dengan 1, walaupun sama dengan A,
yang C menunjuk dengan satu anggota yang ada di B. Jadi yang diagram panah yang pertama merupakan fungsi. Nah, sedangkan yang kedua bukan fungsi. Nah, kenapa bukan fungsi? Karena anggota himpunan A ada yang arah panahnya menunjuk 2 pada anggota himpunan B. Nah, A-nya menunjuk ke angka 1 dan 2. Nah, sedangkan B menunjuk ke angka 3 dan C menunjuk ke angka 3. Itu tidak apa-apa kalau B dan C. Yang penting dia menunjuk 1 pada anggota di himpunan B. Nah, kenapa dia bukan fungsi? Karena A-nya menunjuk 2 bilangan pada anggota himpunan B. Nah, kemudian diagram panah yang ketiga. Nah, diagram panah yang ketiga ini dinamakan bukan fungsi. Kenapa? Ada satu anggota yang ada di A, itu tidak menunjuk ke arah anggota himpunan B. Nah, berarti dia bukan fungsi. Kalau B itu menunjuk ke arah 1, atau kedua, atau ketiga, maka disebut dengan fungsi. Ya, karena memasangkan tepat satu anggota A terhadap anggota B. Nah, sedangkan yang diagram ketiga ada satu anggota yang di A tidak menunjuk dengan tepat 1 pada anggota B. Nah, demikian fungsi dan bukan fungsi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah domain, kodomain, dan range. Perhatikan diagram panah berikut. Nah, ini diagram panah. Himpunan A, nah itu namanya daerah asal, yang terdiri dari angka 0, 2, 4, 6. Nah, kemudian anggota himpunan B itu disebut dengan daerah kawan atau kodomain dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5. Dan untuk daerah hasil atau range, yaitu anggota dari himpunan B atau daerah kawan ya yang ditunjuk oleh anggota himpunan A. Nah, arah panahnya menuju ke angka 1, 2, dan 5. Maka daerah hasil atau range-nya adalah 1, 2, dan 5. Suatu fungsi juga dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius, seperti relasi. Contoh, diketahui A sama dengan anggotanya A, I, U, E, O, dan anggota himpunan B adalah 1, 2, 3, 4. Buatlah diagram panah yang menunjukkan pemetaan yang ditentukan oleh A arah panahnya ke angka 1, I arah panahnya ke angka 2, U arah panahnya ke angka 1, E arah panahnya ke angka 4, dan O arah panahnya ke angka 2. Nah, nyatakan pula F sebagai himpunan pasangan berurutan, nyatakan pula dengan diagram kartesius. Dan berikut adalah jawabannya. Yang A diagram panah, ada himpunan A, kemudian himpunan B. Nah, A-nya arah panahnya ke angka 1, I-nya ke arah 2, U ke angka 1, E ke angka 4, dan O ke arah angka 2. Jadi himpunan pasangan berurutannya adalah A,1, I,2, U,1, E,4, dan O,2. Nah, kemudian yang terakhir, diagram kartesiusnya. Nah, jangan lupa ya, anggota himpunan A kita jadikan sumbu X, kemudian anggota himpunan B kita jadikan sumbu Y. Nah, ini letak titiknya ya. A,1, I,2, U,1, E,4, dan O,2. Nah, demikianlah materi hari ini. Dan untuk selanjutnya, materinya adalah menentukan banyaknya pemetaan, menentukan korespondensi satu-satu, dan menentukan nilai fungsi. Terima kasih sudah menyimak materi di atas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.